Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, halo, selamat siang, sore, malam. Tapi kalau saya ini syutingnya pagi. Ini jam 9.43, saya berangkat kerja sekitar jam 10 lebih 15-an lah ya nanti. Ini saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya, berapa sih penghasilan saya dari YouTube Short ini ya. Per kali ini ya, per hari ini saya lihat tadi itu saya mendapatkan 3.000. Artinya saya mendapatkan 3.000 per hari. Itu rata-rata ya. Artinya saya dalam 1 bulan bisa mendapatkan sekitar 90.000 atau 100.000 lah kurang lebih. Artinya dalam setahun saya bisa terkumpul 1.200.000. Nah, dalam artinya kalau saya ingin payout, kalau saya ingin uangnya bisa ditarik ke rekening bank saya, harus terkumpul 1.300.000, artinya 1 tahun 1 bulan. Nah, gimana? Teman-teman masih mau berkecimpung di sini atau enggak? Tetapi saya sangat-sangat bersyukur teman-teman, karena ini menurut saya cukup menarik. Potensinya bisa terus berkembang teman-teman. Mungkin hari ini teman-teman hanya bisa mendapatkan 3.000, tapi kan siapa tahu besok atau kapan, ya kita nggak pernah tahu, kita harus mengikuti tren. Tetapi yang paling penting bukan mengikuti tren sih kalau menurut saya, yang penting itu adalah konsistensi. Karena tren itu terus berubah, tetapi kalau teman-teman konsisten, teman-teman bisa membahas sesuatu itu secara lebih mendalam. Sehingga contoh kalau teman-teman membahas YouTube seperti saya ini, teman-teman bisa fokus terus membahas YouTube Short. Kemudian bisa teman-teman kulik tuh bagaimana cara membuat YouTube Short, bagaimana penghasilannya. Kira-kira kalau mungkin ada yang berpikiran 100% hanya bekerja sebagai freelancer YouTube Short, apakah dia bisa hidup? Hidup sih bisa, tapi kalau teman-teman lebih ingin menjadikan ini 100%, menurut saya itu sangat beresiko sih ya. Jadi lebih baik teman-teman punya pekerjaan utama di tempat lain, jadikan ini hanya sebagai side hustle, hanya pekerjaan sampingan teman-teman. Lalu bagaimana cara saya membuat video-video saya itu? Jadi video saya ini kan channelnya namanya Sing Penting Ngaji. Di sana saya membahas ya jarang tentang kajian sih. Karena saya tidak ahli di bidang tersebut, tetapi saya berminat di bidang tersebut. Sehingga saya lebih suka referensinya itu membeli buku-buku, lebih banyak tentang biografi tokoh, dan kali ini saya menyebutkan tokohnya yakni Abah Gurus Kumpul. Kebetulan saya sangat tertarik dengan beliaunya. Agar informasinya tidak salah, karena di internet ini kan benar-benar random ya, informasi bisa dari siapa saja. Akhirnya saya membeli bukunya. Bukunya ada Abah Gurus Kumpul ini kan ada banyak biografinya. Saya lebih suka membeli bukunya karena di buku ini informasinya menurut saya lebih lengkap dan lebih jelas rujukan-rujukannya. Karena ini menyangkut seseorang, jadi informasinya harus 95% tepat. Kalau ada salah-salahnya ya menurut saya itu wajar saja. Dan enak gitu, kalau saya salah, ya saya ada rujukannya, saya bisa menunjukkan ini loh bukunya. Nah, itu kalau teman-teman mungkin berminat sebidang dengan saya menunjukkan channel yang merangkum isi biografi seseorang dengan tema religius. Nah, kalau teman-teman bisa menyesuaikan ya dengan tema channel teman-teman sendiri, misalnya saya kemarin ada membuat video animasi. Nah, teman-teman fokus di situ. Fokus aja membuat video-video animasi. Kan gampang sebenarnya. Yang rumit kan konsistensinya. Saya pun memulainya itu cukup random di channel Sing Penting Ngaji itu ya. Saya memulainya 4 tahun yang lalu. Saya nggak tahu sebenarnya kesukaan saya apa pada waktu itu. Teman-teman jangan ditiru ya. Saya itu rekam acara televisi, kemudian saya upload ulang di channel itu. Dulu namanya bukan Sing Penting Ngaji, dulu itu Kui Kepoin, dulu itu ada. Teman-teman saya lebih suka nama itu, tetapi saya ganti karena saya ternyata lebih suka ke
channel pengajian. Jadi nggak apa-apa ya teman-teman ubah nama channel itu, kalaupun channelnya belum besar. Kalau sudah besar ya sebaiknya jangan diganti ya teman-teman, karena akan sangat mempengaruhi algoritma. Terlebih kalau channel teman-teman sudah memiliki fanbase, orang-orang yang rutin menonton channel teman-teman, itu akan sangat mempengaruhi algoritmanya. Penontonnya akan turun, pasti itu teman-teman. Nah, kembali lagi ke pendapatannya teman-teman. Pendapatannya adalah 90.000, kisaran 90 sampai 100.000 per bulan. Apakah itu cukup? Jujur ya nggak cukup ya teman-teman. Siapa yang bisa berkecukupan dengan uang segitu? Tetapi saya sangat bersyukur karena ini adalah aset digital. Kalau tiba-tiba saya nggak syuting misalnya, nggak syuting. Walaupun bukan syuting ya istilah. Saya nggak ngedit, saya nggak memproduksi video 1 bulan misalnya. Itu uangnya saya masih dapat loh teman-teman. Nah, teman-teman kira-kira gimana? Suka nggak dengan aktivitas-aktivitas semacam itu? Pada awalnya teman-teman nggak akan ada penghasilan sama sekali. Bahkan mungkin 1 tahun. Bahkan ada cerita, saya sering kan juga menonton freelancer ya. Ada yang bergelut di dunia Shutterstock, yang which is saya juga mencoba-coba di situ. Saat ini kemarin saya submit 10 foto ditolak teman-teman. Karena saya masih belum paham, karena saya masih meraba-raba lah ya. Kembali ke cerita freelancer itu, ternyata Mas Bima, channelnya Mas Bima Aditya ini bisa mendapatkan uang itu awalnya dalam waktu 8 bulan. 8 bulan beliau bisa payout sekitar $35. Kalau di Shutterstock itu freelancernya dibayar per, kalau uangnya terkumpul $35 itu artinya sekitar 500 ribuan untuk kurs 16.000. Artinya kan itu ya juga cukup lama. Artinya tetap aja teman-teman mau main dimanapun freelancer itu ya begitu alurnya teman-teman. Teman-teman mau main di Instagram, mau main di apapun, kita harus bersabar ya intinya teman-teman. Kalau nanti pada saatnya, pada waktunya, pada jalan yang tepat, pada waktu yang tepat, pasti akan bertumbuh. Channel teman-teman pasti akan bertumbuh. Percayalah teman-teman, sesuatu yang teman-teman konsisten menjalankannya, ya pasti akan ada hasilnya dong. Nggak sama dong dengan mereka-mereka yang hanya menonton video semacam ini, menonton aja tapi nggak pernah praktek, ya pasti beda dong. Mereka akan mendapatkan insight, do and dance, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan, bagaimana ini itunya mereka pasti sudah banyak belajar, banyak tahu. Itu ya teman-teman, saya highlight video kali ini, pendapatannya sekitar 90 sampai 100 ribuan. Itu pun ya, tadi tiba-tiba ada SMS masuk, kok bisa berhenti ya video saya. Saya highlight kembali teman-teman, pendapatan saya bisa kali ini 90 sampai 100 ribuan. Sekitar itu ya teman-teman. Saya nggak peduli kalau teman-teman misalnya ada insight yang, wah ini ada saya cara cepet nih, bisa mendapatkan 1 juta dalam sehari cepet. Ya nggak apa-apa, itu cara teman-teman, ini cara saya. Teman-teman bisa tiru 100%, nggak apa-apa. Tetapi ya dimodifikasi dikit-dikit itu lebih baik teman-teman. Karena saya mendapatkan kata-kata ini dari Bang Panji Pragiwaksono itu ya, ada komika itu, sedikit lebih beda, itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu teman-teman, sekian terima kasih. Semoga menambah insight teman-teman. Apakah teman-teman mau meneruskan? Ya, itu kembali kepada teman-teman. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.